Setiap pagi, jutaan anak Indonesia memasuki gerbang sekolah dengan harapan dan impian yang besar. Mereka berharap untuk memperoleh ilmu yang akan mempersiapkan mereka menghadapi dunia. Namun, seiring berkembangnya zaman, kita perlu bertanya, apakah pendidikan yang mereka terima di sekolah masih relevan? Di tengah maraknya perkembangan teknologi, dunia yang kita tinggali berubah dengan cepat. Dan pendidikan kita sepertinya tidak beradaptasi dengan baik. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai realitas pendidikan di Indonesia dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh generasi mendatang. Di banyak sekolah, proses belajar mengajar masih didominasi oleh metode pengajaran yang monoton. Bayangkan, sekelas siswa yang duduk di bangku memandang papan tulis dengan wajah lesu sambil menghafal pelajaran yang mungkin tidak mereka pahami sepenuhnya. Disinilah masalahnya. Menurut laporan PISA, Indonesia menduduki peringkat rendah dalam literasi, matematika, dan sains dibandingkan dengan negara-negara lain. Lebih dari 50% siswa di Indonesia tidak mencapai standar minimal dalam membaca. Dengan realitas ini, kita harus bertanya, apakah kita sedang mempersiapkan siswa untuk masa depan yang lebih baik? Tekanan untuk lulus ujian menciptakan lingkungan belajar yang tidak sehat. Banyak siswa yang mengalami kecemasan dan stres karena beban akademis yang tinggi. Namun, ini bukan hanya masalah di tingkat siswa. Ini mencerminkan sistem yang lebih besar yang perlu diperbaiki. Di Indonesia, fokus yang terlalu besar pada ujian dan nilai seringkali mengabaikan kreativitas dan inovasi, yang seharusnya menjadi inti dari proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, khususnya AI dan otomatisasi, banyak pekerjaan yang mulai diambil alih oleh mesin. Di negara-negara maju, pendidikan telah beradaptasi dengan cepat untuk mempersiapkan siswa menghadapi perubahan ini. Namun, di Indonesia berbeda, kita masih tertinggal. Mari kita lihat Singapura yang menjadikan pendidikan STEAM, Sains, Teknologi, Engineering, Art sebagai fokus yang utama. Mereka mengajarkan siswa untuk berpikir kritis, berinovasi, dan beradaptasi dengan teknologi baru. Dalam sektor teknologi, keterampilan coding dan pemrograman semakin penting. Namun, apakah kurikulum kita sudah siap untuk menghadapi perubahan ini? Atau justru kita mengajarkan keterampilan yang sudah tidak relevan lagi? Ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab oleh para pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia. Jika tidak, generasi mendatang akan tertinggal di belakang dalam persaingan global. Mari kita bandingkan dengan sistem pendidikan Indonesia dengan sistem di negara-negara maju, seperti Finlandia. Di Finlandia, sistem pendidikan dikenal dengan pendekatan yang lebih santai dan berfokus pada kebahagiaan siswa. Mereka tidak memiliki ujian standar hingga siswa berusia 16 tahun, dan lebih mengutamakan pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif. Ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih menarik dan relevan. Sementara itu, di Indonesia, tekanan untuk lulus ujian seringkali mengarah pada stres dan kehilangan minat dalam belajar. Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif, Finlandia berhasil menciptakan lingkungan belajar yang positif. Pendidikan seharusnya mempersiapkan siswa untuk menjadi pemikir kritis dan problem solver, bukan hanya individu yang mampu menghafal informasi. Banyak orang sukses tidak mengikuti jalur pendidikan konvensional. Mari kita lihat Elon Musk yang drop out dari Stanford dan fokus pada inovasi. Atau Mark Zuckerberg yang tidak menyelesaikan kuliah. Mereka menemukan passion mereka di luar ruang kelas dan belajar dari pengalaman hidup. Di Indonesia, juga terdapat banyak pengusaha sukses yang tidak memiliki gelar akademik. Contohnya adalah Bob Sadino yang memulai bisnis dari nol dan berhasil menciptakan empire bisnis.
Mereka membuktikan bahwa pendidikan formal bukanlah satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Namun, ini menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam. Jika pendidikan tidak menjamin kesuksesan, apa yang harus kita ubah agar generasi mendatang bisa sukses? Dampak AI tidak hanya dirasakan di dunia kerja, tetapi juga dalam dunia pendidikan. Di beberapa negara, AI digunakan untuk personalisasi pembelajaran, membantu siswa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Di Amerika Serikat ada platform yang menggunakan AI untuk memberikan umpan balik secara real time kepada siswa. Namun, di Indonesia, kita masih jauh tertinggal dari pemanfaatan teknologi ini dalam pendidikan. Kita perlu berpikir kreatif tentang bagaimana mengintegrasikan AI untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pemanfaatan teknologi, kita bisa menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Bayangkan, jika siswa dapat belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan, sejalan dengan kemajuan teknologi yang ada, lantas apa solusinya? Kita perlu mengadopsi kurikulum yang lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan pasar. Pelatihan guru harus menjadi prioritas agar mereka dapat mengajarkan keterampilan praktis dan inovatif. Mari kita dukung inisiatif pendidikan alternatif yang menawarkan pembelajaran dan pengalaman belajar yang lebih menarik dan relevan. Pendidikan tidak hanya tentang mendapatkan nilai tinggi, tetapi juga tentang membangun karakter dan rasa tanggung jawab sosial. Kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk menjadi anggota masyarakat yang peduli dan aktif. Proyek-proyek sosial dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan siswa tentang kepemimpinan, kerjasama, dan juga empati. Harapan kita untuk masa depan pendidikan di Indonesia terletak pada kemampuan kita untuk beradaptasi dan berubah. Jika kita bersatu dan berinovasi, kita bisa memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Kita bisa belajar dari negara-negara yang telah berhasil menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Dengan diskusi terbuka dan kerjasama antara orang tua, guru, dan juga masyarakat, kita dapat membangun masa depan pendidikan yang lebih cerah. Kita harus bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memberdayakan siswa. Mari kita bersama-sama mengubah cara kita berpikir tentang pendidikan dan membangun masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Bagaimana pendapatmu tentang pendidikan di Indonesia? Apakah masih relevan di era digital ini? Mari kita diskusikan dan ciptakan perubahan bersama. Terima kasih telah menonton. Silahkan like video ini dan seperti biasa, jangan lupa komplain.